Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Yang semangat dong. Selamat siang. Siang. Kurang semangat. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Biar kalian semangat. Berdiri, Sri. Kalian tahu tepuk semangat? Tahu. Gimana coba? Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, nanti harus lebih kompak ya. Biar kalian terus semangat. Tepuk semangat. 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 Iya, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya baik, udah siap belajar bareng Bapak? Siap. Ya, ketemu lagi ya bersama Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun sekarang waktu jam terakhir, tapi kalian harus tetap semangat ya. Ya, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, Bapak absen terlebih dahulu. Sri Juniawati, Tia Mutiara, Hadir, Pak. Ropik, Hadir. Despri, Hadir. Yusuf. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Kita coba, ada yang tahu kita akan membahas apa kali ini? Teks laporan hasil observasi. Kok tahu? Ya, berarti kalian baca-baca ya buku paketnya di rumah. Materi selanjutnya. Nah, sekarang itu kita akan membahas teks hasil observasi. Sebelumnya Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah kalian pernah mengamati sesuatu? Pernah tidak? Kalian punya hewan peliharaan? Tidak. Apa, Putri? Kucing. Kucing. Yusuf punya apa, Yusuf? Punya ular, Pak. Ular. Oh, ngeri. Ngeri. Untuk Putri, kamu pernah mengamati kucing tersebut? Kalau lagi sakit diamati. Oh, diamati. Nah, jadi kita itu akan membahas teks laporan hasil observasi. Observasi itu dilakukan dengan cara mengamati. Jadi, jika kalian setelah melakukan observasi, terus kalian buat ke dalam bentuk teks, itulah yang disebut hasil observasi. Ya, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan dan manfaat, ciri-ciri, dan kita akan berlatih. Sebelumnya, sebelum Bapak jelaskan mengenai pengertian, coba kalian keluarkan terlebih dahulu handphone kalian. Ada internetnya? Tidak, Pak. Coba nanti nih, Bapak kasih link. Apa tuh? Kalian isi ya, sesuai dengan pengetahuan kalian. Nah, coba kalian masuk ke link tersebut, udah? Di link udah Bapak kirim ke grup ya. Coba kalian tuliskan di situ apa yang kalian ketahui mengenai observasi. Silahkan. Handphonenya ada kuotanya semua? Ada. Tidak. Ya. Kalau nggak ada, pakai hotspot sekolah ya, WiFi sekolah. Kalian kan bayar SPP di sini. Kalau tidak kirim kuota sama Bapak. Etin bisa? Iya. Caranya tinggal diisi, ditambah ke sini. Nah, kasih nama. Subjeknya kasih nama ya.
Nah, sudah ada yang mengirimkan teks yang berisi mengenai pengamatan suatu objek. Satu orang. Itu yang atasnya harusnya ganti nama tuh biar ketahuan siapa yang mengisi. Aku itu, Pak. Oh iya. Diisi. Sudah belum? Nah, dari beberapa penjabaran yang kalian sampaikan di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa observasi itu apa? Adalah sebuah kegiatan untuk mengamati sesuatu. Baik, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, jadi pengertian dari teks observasi itu, teks hasil observasi itu apa? Coba dibacakan, Putri. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan untuk melaporkan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, jadi intinya teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang berisi hasil kalian mengamati sesuatu ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat. Jadi, dalam kita mempelajari penulisan teks laporan hasil observasi itu, kita akan memiliki tujuan dan manfaat yang berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Coba Nur Hayatin, tolong bacakan tujuannya. Tujuannya, Pak. Iya. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan faktual yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan penulis. Nah, jadi di sini tujuannya itu untuk memberikan informasi terhadap orang lain mengenai sesuatu atau objek tertentu dan faktual. Faktual itu fakta ya, ada terjadi di lapangan ya, yang sesuai dengan hasil pengamatan yang didapatkan oleh penulis. Jadi misalnya si A dan si B mengamati suatu tempat, pasti bakal ada sedikit perbedaan sesuai dengan hasil pengamatan masing-masing ya. Baik, selanjutnya manfaat dari mempelajari teks laporan hasil observasi. Sri, coba dibacakan. Manfaat teks laporan hasil observasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai objek yang diamati. Nah, jadi manfaat teks laporan hasil observasi itu untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan mengenai objek yang diamati. Misalnya kita mengamati suatu tadi hewan, kucing ya, Putri punya kucing. Nah, misalnya kita amati terus kita observasi. Nah, kita tulis hasilnya itu bisa apa? Memberikan pengetahuan atau atau wawasan untuk orang lain maupun diri sendiri ya. Oke, baik. Selanjutnya ciri-ciri mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu apa? Sahratun, coba. Yang pertama bersifat objektif. Bersifat objektif. Yanti, yang kedua? Mengandung fakta. Iya. Yang ketiga? Putri? Ditulis lengkap dan menyeluruh. Yang keempat? Hopipah? Menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kelima yaitu bersifat kekinian atau terbaru. Nah, bisa kita jelaskan bersifat objektif itu yakni sesuai dengan apapun keadaannya ya di lapangan. Mengandung fakta itu jadi hasilnya itu sesuai fakta yang ada, tidak mengada-ngada seperti itu. Ditulis lengkap dan menyeluruh, jadi harus lengkap dari awal sampai dengan akhir. Nah, bersifat kekinian dan atau terbaru itu untuk menarik perhatian agar berita yang kita sampaikan atau teks yang kita tuliskan itu menarik seperti itu. Dan menambah pengetahuan dan wawasan. Ini sudah pasti ya, seperti yang tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Jika tidak, Bapak akan bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah melakukan observasi? Belum. Kata lain dari observasi itu apa? Mengamati. Oke. Sekarang kita akan latihan terlebih dahulu. Coba kalian keluarkan kertas lembar. Kalian jawab pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, ada 3 pertanyaan. Bapak kasih waktu 10 menit.
Nanti ini dikumpulkan dan untuk menjadi tugas tambahan ya. Tugas tambahan. Untuk menjadi nilai tambah bagi kalian. Ya, sudah dikumpulkan ya. Sekarang Bapak akan memberikan beberapa contoh laporan hasil observasi. Bisa diamati atau bisa kalian observasi. Nah, itu kalian bisa amati mengenai strukturnya, mengenai ciri-cirinya ya yang ada di situ. Sekarang sekarang mau ngapain? Sekarang kita bermain sambil belajar. Coba kalian masuk pada link tersebut. Atau Bapak kirim ya. Nah, sambil kalian mengisi, nanti Bapak tugaskan untuk yang nilainya paling tinggi, kalian dapat nilai tambah juga. Untuk nilai yang paling rendah, kalian di pertemuan berikutnya harus membawa sebuah teks laporan hasil observasi ya. Coba kita dilihat di sini. Ya, tinggal start. Apakah ada masukan nama kalian ya? Nanti ini hasilnya langsung ada di laptop Bapak seperti itu. Sudah? Ya, sudah. Mungkin permainan itu kalian bisa lanjutkan lagi di rumah atau sebentar lagi juga ya. Sekarang apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari kalian mengenai teks laporan hasil observasi? Ya, silahkan Hopipah. Bapak izin bertanya, Iya. apakah objeknya itu berupa apa saja contohnya? Bisa sebuah tempat, benda, hewan, atau apapun itu. Tapi intinya yang kalian amati secara langsung. Seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, coba Bapak tanya. Putri, laporan hasil observasi itu apa? Laporan yang berisi hasil pengamatan. Iya, baik. Semuanya menyimak ya? Menyimak. Bagus. Mohon untuk tetap menjaga semangatnya meskipun ini jam terakhir. Karena waktu sudah habis, kita tutup pembelajaran kali ini. Jangan lupa, minggu depan kita akan membahas mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Sebelum pulang, silahkan untuk pimpin doa. KM, Despri, silahkan. Pembelajaran telah selesai. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.